ya. Lokasi 1 40 42. Tapi nanti akan dijumlah. Jadi tidak per faktor gitu ya, paham? Tapi ini adalah meliputi semua. Jadi kita akan jumlah semua. Topografi 9 kali 4, di sini 36. Ini paling penting ya, topografi di lokasi 2, 45, di sini 36. Kalikan begitu terus, ya enggak? Nah, 3 ini tidak terlalu penting nih. Ini juga 3. Nah, di sini lokasi 1 ini kurang penting karena dia ngasih 2. Berarti apa? Berarti di sini kita bisa simpulkan teman-teman, kalau teman-teman punya jiwa riset atau punya bakat gitu ya. Nah, kan belum ini apa? Belum diterangkan kan tentang metode penelitian kan? Belum dapat kan? Apalagi belum mengerjakan karil. Belum. Nah, ini. Nah, kalau lihat di sini, teman-teman lihat lokasi 1, lokasi 3 ini. Ini kan berbeda terbalik. 2 dan 3 itu juga 5, tapi mengapa di sini cuma 2 dalam insentif pemerintah? Mengapa di sini 2? Kok di sini lokasi 2 dan 3 5? Nah, gitu kan. Ini paling penting. Karena lokasi 2 dan 3 tidak perlu insentif dari pemerintah. Sudah bisa mandiri. Paham di sini udah analisisnya tuh gitu. Ya memang enggak, kalau di skor ini ya kan dicari skor tertinggi, tapi kan per bagian ini teman-teman udah bisa analisis gitu kan. Lokasi 2 3 ini nggak perlu, pemerintah nggak perlu lah gitu kan. Berarti sudah bisa swadaya. Nah, kalau 2 ini belum. Nah, ada kemungkinan nih seperti apa lokasinya. Lokasi masuk-masuk pinggir jurang atau gimana kan, perlu insentif pemerintah, perlu namanya dana renovasi atau segala macam, butuh biaya, ya nggak? Nah, 2 3 ini berarti bagus. Nggak perlu lagi insentif pemerintah, sudah oke lah gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Tapi sekali lagi kita jumlahkan total ya. Nah, jumlahnya adalah di vertikal horizontal. Ini adalah vertikal. Lokasi 1, 40, 36, bla 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 bla, kan meliputi ini kan, faktor-faktor ini ya. 132. Nah, lokasi 2, 138. Lokasi 3 dijumlah 147. Nah, terpenting adalah lokasi 3. Gitu. Jadi, gimana nih skor? Berarti milih mana nih tertinggi? Lokasi 3, manajer lebih milih mana? Lokasi 1, lokasi 2, atau lokasi 3? Lokasi 3, betul ya. Nah, gitu cara teman-teman. Begitu juga memilih partner. Ya, faktor mana nih? Faktor dari fisik, faktor harta, faktor privilege, faktor karir. Kan macam-macam kan. Teman-teman masih bisa melakukan dengan cara seperti ini, paham teman-teman? Nah, ya oke lah, kita sambil bermain dalam riset tadi seperti itu. Kemudian ada gambaran biaya total, ya. Ada metode pusat gravitasi. Saya langsung aja di sini, karena kita tidak terlalu fokus ke sininya teman-teman ya. Ke hitung-hitungannya enggak, karena nanti dibahasnya nanti di riset operasi. Jadi kalau misalnya, ini seperti apa ya, teman-teman hanya tahu di luarnya aja, tidak apa-apa kan gitu kan. Karena ini sangat jarang sekali nanti dibahas. Nah, metode pusat gravitasi adalah center gravitasi teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi. Jadi kayak X dan Y itu titik koordinat gitu loh teman-teman. Nah, tahunya kan bagaimana kita bisa tahu titiknya kan, pertemuan titik potong antara garis datar dengan garis lurus, kan nanti ketemu. Nah, perpotongan itu namanya gravitasi, koordinat titik X dan Y, seperti itu. Seperti ini unit diangkut 2000 X 120, seperti ini kan, misalnya seperti itu. Nah, nanti dicari dengan ini. Koordinatnya dikalikan unit 60, X dikalikan unit ini, masing-masing gitu, kemudian dibagi dengan total unit. Gimana dengan ini? 120, berarti yang ini, koordinat Y kalikan ini dibagi total unit, nanti ketemu. Nah, terus ada pemetaan lokasi, itu kan, lokasi pusat gravitasi dan lokasi. Kemudian ada metode muatan jarak. Ini merupakan
variasi dari metode pusat gravitasi untuk menentukan koordinat titik lokasi fasilitas. Nah, dalam metode ini seperangkat koordinat titik lokasi tunggal tidak diidentifikasi. Sebagai gantinya berbagai lokal dievaluasi menggunakan nilai muatan jarak yang merupakan ukuran berat dan jarak. Seperti ini. LD adalah long distance load distance method. Jadi bukan long distance relationship ya, tapi load itu muatan teman-teman. Kalau sepintas bacanya kayak long ya, load distance method itu muatan jarak. Nah, ini adalah muatan yang ditujukan bagi bobot banyak perjalanan atau unit, kemudian D adalah jarak. D itu dari kata distance. Kan semuanya ini memang kita adaptasi dari luar ya. Distance, kemudian jarak dengan X min X kuadrat plus Y min Y kuadrat. Kemudian metode transportasi. Nah, ini nanti akan muncul di riset operasi. Jadi kalau ingin tahu lebih dalam, nanti di riset operasi itu web ke-5 atau ke-6 ya, nanti saya cek lagi. Intinya, teman-teman yang memahami kulit luarnya aja. Misal bagaimana tentang teknisnya, nanti dibahas. Oke, paham ya? Metode transportasi itu, apa itu? Jadi metode yang dilakukan secara berulang. Jadi nggak hanya 1 kali, 2 kali, ini perlu berulang-ulang. Saya pun nanti melakukannya ini perlu berulang-ulang. Makanya ini butuh sekali ketelitian dari teman-teman, gitu kan. Jangan sampai salah. Kalau nanti melakukan ini di step pertamanya sudah salah, nanti di step keduanya nanti juga akan salah, gitu kan. Apalagi step ketiga. Jadi ini adalah repetitif. Artinya cara berulang untuk menyelesaikan masalah yang meminimalkan biaya angkut produk. Intinya adalah kita berpikir kita meminimalkan, ya kan. Kalau kita perusahaan berarti memaksimalkan apa? Meminimalkan apa? Memaksimalkan profit, betul ya? Meminimalkan cost. Biaya, betul sekali. Meminimalkan biaya. Itu intinya. Jadi dibahasnya nanti panjang lebar, intinya itu tetap sama. Jadi di manajemen operasi ini fokus ke teorinya seperti apa, pahami dulu. Kalau soal teknisnya nanti di riset operasi, nanti dijelas detail. Nah, nanti perlu latihan di situ. Saya aja masih perlu latihan untuk transportasi, karena kalau salah di sini nanti step keduanya salah, gitu kan. Berulang-ulang pokoknya, repetitif. Nah, intinya adalah minimalkan biaya angkut. Delivery cost-nya ini, atau transportasi cost-nya ini, kita minimalkan serendah-rendahnya supaya nanti ke lokasi-lokasi tersebut bisa menekan biaya gitu ya, sehingga bisa meningkatkan profit. Ada 2 metode yang digunakan, sudut barat laut, artinya northwest corner, dan metode biaya terendah. Barat laut kan berarti northwest ya, kalau teman-teman ingat di sini utara, ya kan? Di sini timur, di sini selatan, di sini barat. Berarti kalau itu, berarti barat laut di mana ya? Barat laut. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Berarti antara ke arah yang sini, ya nggak? Barat laut. Dan itu rendah. Barat laut itu berarti antara barat dan utara. Berarti gitu kan? Ya. Utara, timur, laut. Betul ya? Barat laut ya? Ya. Barat dan utara. Timur laut. Kalau timur dan utara, apa namanya? Kalau barat dan selatan itu namanya apa? Tenggara. Tenggara, timur, tenggara, selatan, timur, tenggara, selatan, bukan, bukan ya. Barat daya. Tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Berarti antara barat dan selatan itu apa? Barat daya. Barat daya. Barat daya, betul. Bukan tenggara ya. Tahu tenggara mana? Antara timur dan selatan. Iya, betul, betul. Nah, intinya itu barat laut. Nanti dibahas di RO ya, tenang-tenang ya.
Ini baru pemanasan, jadi cuma teori saja ya udah gitu kan. Nanti idenya juga akan teori, bukan bagaimana membuat ini. Prakteknya seperti apa nanti RO itu ya. Oke, siap-siap ya. Nanti di RO nanti diajarkan tentang metode transportasi di pertemuan tengah-tengah akhir lah pokoknya. Nah, jadi ini adalah diambil dari Heiser dan Renter lagi. Wah, ini orang ini pinter banget ya berarti. Dari tadi kan menurut Heiser dan Renter terus kan. Nah, ada misalnya dialokasikan ke beberapa unit yang harus dialokasikan ke masing-masing gudang dengan memperhatikan biaya terendah. Intinya seperti itu. Untuk ininya, saya coba lihat di sini. Nah, teman-teman harus punya ini, karena meminimalisir apa namanya buku cetak, karena kita sudah green environment, ya kan gitu kan. Ada di sini. Kita lihat sebentar. Jadi memang tidak saya cantumkan di sini. Tapi teman-teman hanya perlu lihat tahu seperti apa gitu ya. Kalau ini manajemen kualitas sudah masuk ke sini ya. Nah, ini nanti RO banget teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari teori-teorinya aja seperti apa gitu ya. Reliabilitas. Oh, reliabilitas. Oh, udah nanti seperti kita lihatlah pokoknya tentang itu ya, bisa lihat di modulnya seperti apa ya. Kemudian ada metode penguatan jarak, sudah masuk ke Delphi. Nah, Delphi ini proses sistematis sama seperti berulang, tapi ini secara kualitatif. Jadi tidak ada namanya hitung-hitungan gitu ya, tidak seperti tadi rating bobot segala macam. Ini adalah konsensus. Paham tentang ini artinya konsensus seperti apa? Konsensus, ada yang tahu teman-teman konsensus? Konsensus adalah kesepakatan. Biasanya dalam meeting itu kan mencari kesepakatan bersama, gitu kan? Dalam konsorsium atau meeting itu ada mencapai konsensus. Jadi ini ada para ahli nih, ceritanya kalau teman-teman ahli manajemen, jika gitu ya. Mas Albas, Mbak Wina, Mbak Arfi, dan lain-lain, Mas Nanang dan lain-lain yang teman-teman yang ada di grup ini dalam kelas saya itu adalah ibaratnya kalian para ahli gitu kan, punya spesifikasi tersendiri-sendiri. Nah, ini dikumpulkan ini dalam suatu meeting gitu kan. Kemudian ditanya gimana pendapatnya tentang ini. Terus itu prosesnya sistematis. Jadi nggak langsung hari itu langsung, oh saya pinginnya ini, oke kita setuju. Oh nggak seperti itu. Kadang-kadang perlu beberapa kali gitu ya, berulang-ulang. Kadang bisa berhari-hari atau berminggu-minggu baru didapatkan konsensus. Nah ini didapatkan biasanya tidak ada perdebatan. Ya nggak, biasanya perdebatan. Misalnya Mbak A bilang, oh ini saya setujunya ini adalah kedekatan dengan pasar. Yang satu bilang saya setujunya ini kedekatan dengan pesaing. Nah kan beda hal kan, betul nggak? Sangat berbeda kan. Kok bisa kita merangkul pesaing, yang satunya fokus ke pelanggan. Nah kalau dengan pesaing itu biasanya kita tahu, kita bisa mendapatkan ide-ide dari dia. Kita bisa steal, kita bisa curi idenya loh, sebetulnya. Bagaimana caranya? Nah itu, wah itu bagus banget itu, intelijen. Jadi teman-teman sebenarnya bisa memanfaatkan kompetitor untuk kalian maju, bukan menjauhi. Bisa dimanfaatkan tanda kutip. Caranya kalau misalnya caranya bagaimana? Kalau misalnya mendirikan toko otomotif, mendirikan showroom gitu ya, carilah yang usaha yang showroom juga.
pura-puranya kalian sebagai customer. Apa maksud saya? Consumer gitu. Terus kalian nanya, mau nanya apa ya ke sana ya? Jadi kalian nih caranya kayak gitu. Ke sana, pasti disambut. Bagaimana pelayanannya? Oh, silakan masuk gini-gini. Dijelaskan apa saja oleh yang itunya karyawannya, ya atau yang salesnya seperti itu. Ini begini speknya, begini. Dijelaskan seperti itu. Kan ada sistematis kan, silakan masuk nanti jelaskan gini. Oh ini bisa test drive segala macam. Ini kita harganya segini. Nah kita bisa itu catat itu. Nah untuk apa? Untuk data-data di metode Delphi. Jadi ahli ketika ngomong, oh ini saya fokus ke kompetitor. Kenapa? Ini kita bisa monitor ini sistemnya seperti ini, gini kita bisa pelajari, kita bisa kembangkan. Nah kan bisa mendapatkan seperti itu, betul maksud saya. Nah itu adalah secara sistematis berulang. Nah pendekatannya adalah peramalan kualitatif biasanya untuk terkait isu-isu topik permasalahan. Nah pendekatan Delphi ini menggunakan kelompok ahli untuk menyusun tanggapan yang lebih akurat dan informatif gitu ya daripada mencapai secara individual. Jadi ini beda sama brainstorming biasa teman-teman. Dengan diskusi kelompok itu teman-teman bikin grup kemudian diskusi, nah itu beda, bukan seperti itu. Ini pendekatan kelompok, adanya interaksi para ahli panel dan dia punya tanggapan pendapat yang meyakinkan gitu ya, yang ketika di debat saya punya datanya seperti itu. Beda dengan diskusi biasa. Diskusi namanya brainstorming. Nah, ini diterapkan oleh 1950, ternyata sudah old juga ya, 1950. Ada belum lahir ya teman-teman ya. Saya juga belum. Digunakan oleh ahli militer untuk estimasi kemungkinan pengaruh bom atom. Jadi pertama kali perang nih, perang dunia keberapa nih 1950 nih? Pertama 1914 sampai 1918, terus perang dunia kedua 1939 sampai 45. Berarti sekitar setelah ya beberapa tahun setelah perang dunia kedua. Jadi masih estimasi aja pengaruh bom atom nih ya, kayak gitu kan. Nah ini untuk peramalan forecasting karena kan belum terjadi. Yang bisa diramalkan adalah apa? Ya dilakukan adalah meramalkan kan belum terjadi betul kan. Kalau sudah terjadi kan kita nggak meramalkan. Kayak cuaca itu kan namanya peramalan. Belum tentu kejadian, betul nggak teman-teman? Masih peramalan, belum tentu 100% akurat, tapi paling nggak ini mendekati akurat. Nah, kemudian ada perencanaan strategis, ada strategi rantai pasokan, supply chain strategi. Terus ada produktivitas untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan operasi internasional, ada metode Delphi, menggunakan panel para ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dipelajari. Ada 3 karakteristik metode Delphi, yaitu anonim antara para ahli dalam panel tersebut. Seperti itu ya. Terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan dalam pemilihan lokasi, meliputi faktor kualitatif dan faktor kuantitatif. Ada namanya berbagai kriteria, subkriteria tetap, misalnya biaya transportasi, tingkat upah, ada biaya energi, dan lain-lain. Terus ada karakteristik karyawan yang meliputi subkriteria kualitas kerja karyawan, ketersediaan tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan lain-lain. Terus ada infrastruktur yang meliputi subkriteria keberadaan transportasi, pesawat, kapal, kereta api, truk, mobil, dan lain-lainnya. Dan ada juga kedekatan dengan pemasok yang meliputi kualitas pemasok, alternatif pemasok, persaingan pemasok, ciri proses pasokan. Terus artinya kedekatan dengan pasar atau pelanggan, yaitu kedekatan dengan permintaan, ukuran pasar dilayani, gitu kan. Terus ada kedekatan dengan perusahaan induk, kedekatan dengan persaingan, yaitu dekat dengan lokasi pesaing. Nah, yang ini sudah saya sepil tadi sebelumnya, mengapa harus dekat dengan pesaing? Lokasi pesaing ya terutama ya. Mengapa kita mendirikan usaha harus dekat-dekat di situ? Seperti itu kan.
nggak jauh-jauhan, malah deket. Kalau showroom saya perhatikan itu deket-deketan, apalagi di Taiwan. Keluar sini, Huatan, itu ada dealer mobil Infinity di jalan besar, ya, bukan jalan kecil ya. Seberangnya ada Mazda, ada Mercy, ada Nissan yang di dekat ke arah Dachun Township itu biasanya deket-deketan itu. Sama halnya dengan toko emas yang deket-deketan gitu ya. Alfamart, Indomaret juga deket-deketan. Nah, itu kan pesaing. Nah, kalau teman-teman perhatian kenapa harus lokasinya dekat dengan pesaing, kan berarti ada faktor ya, meliputi itu. Kemudian kualitas kehidupan yang meliputi lingkungan, sikap masyarakat terhadap bisnis dan industri. Kemudian ada kerangka kerja legal dan peraturan yang meliputi subkriteria hukum kompensasi, peraturan lingkungan hukum industrial, sistem legal, birokrasi, dan persyaratan untuk pengaturan korporasi lokal. Peraturan terkait dengan joint venture dan merger. Pernah dibahas di sini joint venture dan merger ya. Merger ini merger ya teman-teman, bukan mager ya di sini. Kalau teman-teman, saya mager, berarti bagus nih, bukan gitu. Merger itu bergabung, teman-teman punya A dan B, kemudian paham ya. Jadi ibarat partai itu koalisi, gitu kan. Ini bergabung, tapi dengan manajemen profesional. Manajemennya tetap ada kalau merger, kan cuma bergabung aja. Beda dengan akuisisi. Kalau akuisisi ya udah yang besar makan yang kecil gitu kan, satu kalah gitu kan. Yang ini enggak, merger itu tetap ada dua manajemen di situ. Jadi tidak mengalahkan manajer satu mengalahkan manajemen yang lain gitu ya. Terus ada faktor-faktor ekonomi yang meliputi struktur pajak, insentif keuangan, kewajiban masyarakat, adanya inflasi, kekuatan mata uang, utang negara, tingkat suku bunga, tumbuhan GDP, GNP, serta pendapatan per kapita. Ada faktor politik dan pemerintah yang meliputi laporan stabilitas pemerintah, struktur pemerintahan, konsistensi kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Ada faktor sosial dan budaya, yaitu karakteristik norma, budaya, dan bahasa pelanggan. Karakteristik lokasi yang khusus yang meliputi ketersediaan ruang untuk ekspansi, sikap masyarakat daerah terhadap lokasi, kondisi fisik seperti iklim, dekat dengan bisnis lain, kemudahan akses, nah ini terpenting ya, akses, kemudian kedekatan dengan bahan baku atau sumber daya, lokasi pemasok. Ini ada desain tata letak di sini. Coba ini. Nah, desain tata letak ini mempertimbangkan penggunaan ruang, peralatan, dan orang dengan lebih baik dapat memperbaiki aliran informasi juga. Material dan orang ini material ya, bukan material. Terus dapat memperbaiki moral karyawan dengan meningkatkan keamanan dan kondisi kerja. Dapat memperbaiki interaksi dengan pelanggan dan bersifat fleksibel. Apapun total yang ada pasti memerlukan perubahan, betul kan? Perubahan itu pasti kan, seperti itu kan. Cuma nanti harapannya ke yang lebih baik di sini teman-teman. Ada 4 titel tata letak menurut Gredzowski, teman-teman bisa baca sendiri di itu, baca di modulnya, tata letak aliran fleksibel, aliran lini, campuran, dan posisi tetap. Kemudian tata letak proses layout yang digunakan dalam perusahaan jasa ini memerlukan ruang yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pelanggan. Tata letak proses dikarakteristikan dengan operasi yang sebentar-sebentar, intermiten, toko jasa service shop, sekumpulan pekerjaan job shop, atau sekumpulan produksi yang melayani kebutuhan berbeda dari orang yang berbeda. Kemudian tata letak kantor mengendaki pengelompokan karyawan, peralatan, dan ruang untuk memberikan kenyamanan. Beberapa hal yang menjadi perhatian dan pertimbangan dalam tata letak kantor yaitu kedekatan, nah ini proximity ya, kedekatan, privacy,
dan berbagai macam pilihan tata letak kantor. Tata letak eceran ada 3 elemen yang perlu diperhatikan. Kondisi yang berkaitan atau berkenaan dengan lingkungan, kemudian fungsionalitas dan tata letak ruang, tanda simbol dan artefak yang merupakan karakteristik desain yang signifikan dengan kondisi sosial. Nah, tata letak gedang ini mencakup peralatan, orang, material, supervisi, asuransi, dan depresiasi. Kemudian keunggulan tata letak yang berorientasi produk dan perakitan biasanya mempunyai variabel per unit rendah. Berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel ini berubah-ubah. Ya, contohnya misalnya delivery cost naik, ada shipping cost naik segala macam. Nah, itu tetap. Tapi ada juga yang tetap. Misalnya apa? Kayak bahan baku, bukan bahan baku ya. Alat-alat produksi. Nah, itu biasanya tetap. Kalau variabel itu berubah-ubah. Misalnya tukar dolar naik, ya variabel nanti juga naik kan. Ekspor nanti akan naik atau impor nanti naik seperti itu. Kemudian handling bahan baku rendah, pengurangan produk dalam proses, kemudian memudahkan pelatihan, ada juga supervisi, mempercepat persiapan proses. Oke teman-teman, saya mau berpantun ria. Saya mau berpantun ria, nggak apa-apa nanti kita, karena ini dadakan ya, kan saya punya ide supaya teman-teman tuh nggak bosan, dan juga nanti saya memberikan poin 7 teman-teman, ada poin plus. Tapi ini sifatnya tidak wajib, tidak harus, tidak diwajibkan, tapi kalau kalian bisa menjawab dengan tepat nanti ada bonus, kan seperti itu, adil ya. Jadi tidak ada pengurangan atau sanksi, itu tidak ada, tenang aja. Ini kan ide saya, gitu kan. Saya jarang-jarang membeli ini, melakukan ini. Dibaca makan pukis sama ketan. Belinya di Mangga 2. Bagaimana kita? Wih, telat, telat. Ulangi lagi. Ulang, Pak. Makan pukis sama ketan. Cakep. Belinya di Mangga 2. Cakep. Yuk kita kuis teman-teman. Asik. Kita asik kan? Yes. Asik katanya. Jadi tiap web kayak gini teman-teman, asik gitu. Ya enggak? Betul, Pak. Peningkatan nanti. Ini saya masukkan nanti ke partisipasi teman-teman. Oke? Nilai Kayaknya teman-teman. Pak Gumilang ketularan sama Badarudin ini. Kok bisa, Mas? Kok bisa? Jadi saya, Mas Badarudin yang Oh, gitu. yang pantun. Waduh, udah mulai bermunculan. Nah, gitu dong. Kita kayak kangen sama situasi di semester pertama, pada webcam pada aktif semua gitu kan. Oke, Mas, siap. Ini bisa baru balon bobo. Mas, Lagi kerja, Pak. Oh, kerja, sorry. Lagi Ya, yang mana aja juga yang bobo ya. Teman-teman, tema rajin-rajin, mana ada yang bobo baru balon bobo jam sekarang ya. Oke, jadi ini sederhana sekali. Teman-teman, nanti saya kasih waktu terus. Wah, halo Mas. Mas Beto luar biasa. Gimana Mas kabarnya Mas? Lama nggak ketemu loh. Alhamdulillah. Mbak Roro, gimana kabarnya Mbak Roro, Mbak Uun yang kelihatan di sini? Alhamdulillah. Uun tuh mesti Kuswawatun, bener nggak? Kalau saya prediksi. Kuniri. Karena nggak ada cowok namanya Uun tuh nggak ada sih. Kalau cowok bener ya. Kalau Uus ada, teman saya. Uus itu ada, tahu nggak namanya siapa? Swatun. Bukan, itu Uun. Itu Uun. Kalau cowok itu namanya Uus, teman-teman kuliah saya. Uus.
namanya Firdaus. Oh, Firdaus. Panggilnya Uus. Kalau Uun itu Kirain biasanya suatu cewek. pasangan. Mesti dari kuswatunya. Oke, Kak. Uun tuh perempuan. Oh gitu. Oke. Siap. Ini teman-teman mau jawab atau nanti ditulis juga bisa ditulis di web ya. Saya kasih waktu nanti teman-teman bisa enjoy. Tidak terlalu mendesak kok. Kalau tadi ngomong kemungkinan nanti ngantuk di akhir. Faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi, manufaktur dan jasa. Cakep. Oh, saya kira pantun. Baca soal loh, Mas. Oh, Baca-baca soal, Pak. oh. Nadanya itu kayak pantun. Saya mau ke toilet dulu ya, bentar ya teman-teman ya. Itu diketik atau dihafalin, Boy? Halo. Kenapa, Halo. Kak? Itu jawabannya diketik tak apa? Bisa dijawab, bisa diketik kayaknya deh. Ini jawab semua apa pilih salah satu sih? Alhamdulillah.
Saya sudah menjawab, guys. Ayolah pada menjawab, guys. Hei, Karoro Jonggrang. Apa? Itu ada kuis. Ayolah dijawab. Aku pilih Halo, jawab halo. nanti ngomong. Kalau ingin dijawab, Pak, itu jawabnya boleh satu aja atau semuanya tiga-tiga jawab? boleh satu, boleh satu. Aku udah tiga-tiganya, Pak. Wih, pinternya dia. Wah, pinternya. Pinternya. Wow. Saya Kalau jawab cuma satu browsingnya aja, cepat Pak. sekali. Mau lanjut kerja dulu, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jos. Ayo teman-teman. Faktor ya. Saya jawab nomor 1 ya, Pak. Nomor 3 aja itu. Boleh. Kat dan padat. Ya. Saya Asal ngomong jangan langsung nomor ya, Pak. 4 ya. Asal jangan nomor 4 ya. Nomor Karena berapa? nggak ada. Sebentar, ini mana sih? Remote saya. Tapi Cari remote. Nggak ketemu. Ada yang jawab nomor 4? itunya ada ada 3. Soalnya. Oh, 3 tuh. Pertanyaan gue. Wis tadi nomor 3. Kita nanti nomornya. Ahmad dan ini. Mantap, mantap. Saya suka ini. Kenapa ada ini ya? Bisa kayak dibikin ini ya. Stabilo. Wah, jos. Ada Uun, ada Uut. Uun tuh kuaswatun. Uut tuh apa? Uswatut, bukan. Uun, Uut. Jadi ada lagi Uus nih. Uun, Uut. Uut Permatasari, Pak. Ya, saya juga berpikiran ke arah situ. Oh, siap. Uut, berarti nama ini ya? Baik. Uun dari Kuswatun. PW. Luar biasa, Mbak Un, dari Hong Kong. Ada yang mau menjawab? Tidak apa-apa. Nomor 1, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke. Siapa itu? Sebutkan nama dan Widya, Pak. namanya. Widya. Bukan faktor yang mempengaruhi pemilihan Penentuan lokasi perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Untuk perusahaan manufaktur, itu dari iklim kerja, kedekatan dengan pasar, kualitas kehidupan, kedekatan dengan pemasok, kedekatan dengan fasilitas perusahaan induk, dan biaya penggunaan pajak, serta hak milik. Untuk perusahaan jasa, kedekatan dengan pelanggan, lalu biaya transportasi, kedekatan dengan pasar, lokasi pesaing, dan kualitas kehidupan atau fasilitas, serta kemudahan yang ada. Oke, siap. Berarti ya, betul. Bekerja kedekatan pasar, kedekatan dengan pemasok, kualitas kehidupan, kedekatan dengan perusahaan induk. Ya. Jasanya adalah kedekatan dengan pelanggan, biaya transportasi, kedekatan dengan pasar, lokasi pesaing. Cakep. Terus nomor 2, siapa yang mau menjawab? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Atau mau diketik bisa. Izin menjawab, Pak. Oke, siap. Nama siapa? Asep, Namanya Pak. dengan Asep. Ya, Pak. Asep orang Sunda yang ada di Arab. Iya, Pak. Oke, siap. Silakan jawabannya. Beberapa metode. Yang pertama, kalau nggak salah, analisis titik impas. Yang kedua, penilaian faktor, muatan jarak, metode pusat gravitasi, DLP, dan satu lagi apa? Transportasi.
Oke, Asep luar biasa. Ya, makasih Mas Asep. Terima kasih, Pak. Iya, jadi pertama kali kita ngadakan kuis ya. Tapi kalau gini kayaknya asik. Kalau depannya mungkin saya adakan kayak Mentimeter atau apa gitu ya, bisa online. Ini kan dadakan ya, kayak tahu bulat. Mungkin nanti bisa memberikan kayak gitu, kayak pakai sistem AI dan segala macamnya. Sekarang kita ada canggih kan, ada kayak segala macam aplikasi berbasis AI ada, memudahkan kita kan, memudahkan teman-teman para Gen Z ya, penerus bangsa ya di Gen Z ya. Gen Z bukan Gen Z. Gen Z nanti Gen Z untuk penerus bangsa. Oke. Jadi teman-teman tidak ada istilah kayak susah atau apa karena sangat terbantu dengan AI. Metode penilaian faktor, metode analisis impas, metode pusat gravitasi, metode muatan jarak, metode transparansi, metode drop. Iya, betul sekali. Sekarang nomor ketiga, ada yang mau ditulis ya bisa. Tapi sambil bisa gini kan, sembari saya lanjutkan, teman-teman juga bisa nulis ya di kolom chat ya, nanti saya tanda nama. Jadi tidak perlu di detik ini, oke teman-teman, mungkin lagi kerja gitu ya. Itu tidak apa-apa, atau nanti mau lanjut di grup juga nggak apa-apa. Pokoknya hari ini gitu. Kalau yang ini, tapi nggak wajib kan, tapi ini kan hanya untuk incremental, sifatnya menambah poin ya. Sifatnya menambah poin aja. Poin 2 kan lumayan ya. Nanti ada penilaian lagi nih, kan besok minggu depan presentasi, nanti yang oke, saya kasih poin. Pokoknya banyak poin lah teman-teman, asal aktif gitu ya, aktif dan kreatif. Nah, 3, ada yang mau menjawab? Apa yang teman-teman ketahui tentang metode Delphi? Delphi ini bukan coklat ya, Delphi. Saya Pak, mau jawab. Ya kamu. Ya silahkan kamu. Siapa ini? Ayo, Akan siapa? nama nih. Tuh siapa kamu? Siap ya, Pak? Siapa kamu? Jawab kabeh ya ora apa-apa bareng-bareng. Jelaskan. Mbak Roro. Jawab, Pak. Oh, yang jawab siapa? Kok kesorotnya Mbak Roro? Yang jawab Albas, Pak. Mbak nanti mengarahkan, karena akan kita pas memberikan. Mbak El Badar. Pak, izin menjawab, Pak. Iya, Pak. Yes. Ada apa? Namanya siapa kok nggak muncul di sini? Harfi, Pak. Oh, saya harus pencet di speaker. Oh, El Badar.